Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Keberadaan kita semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan pada kehidupan kita pribadi lepas pribadi pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik kepada Tuhan. Penyembahan kita, ucapan syukur kita, karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan buat baik adanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberadaan kami sampai hari ini, sampai detik ini. Mari Bapak yang baik, Engkau urapi setiap kami. Kami mau kasih yang terbaik hati kami. Kami mau kasih penyembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, perkenankan kami untuk menikmati Engkau. Bila hadirat-Mu, sukacita-Mu terus melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau boleh nyatakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah, sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah.
lebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah-Mu, dengan darah yang termulia. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, belikanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, belikanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, belikanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau
pujian kami, bagimu sembah kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Haleluya, sembah bagi namamu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Haleluya, haleluya. Glory bagi Rajaku, glory bagi Allahku. Sembah sujud bagimu. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu Tuhan. Glory bagi namamu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu, glory bagi namamu. Segala pujian bagimu, segala hormat bagi namamu. Yesus, glory, glory. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat kasih-Mu. Itu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan mulai ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu kami mau menaikkan syukur kami. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus. 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 Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi
Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita kembali diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh berfellowship, bersekutu di dalam Tuhan. Sebentar kami akan ditabur lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu menjadi satu jawaban, satu kekuatan, satu pegangan di dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus, hamba serahkan Tuhan, pemberitaan, renungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang boleh kita berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Hari ini kita sama-sama mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Seringkali apa yang kita lihat atau dengar itu bisa mempengaruhi kualitas dari pikiran dan hati kita. Dalam kehidupan ini, sebagai kita orang percaya, ada banyak hal yang harus kita perhatikan dan diselaraskan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Ibrani 2 ayat pertama sampai dengan keempat, sedikitnya ada terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam hidup ini dan harus kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Coba mari sama-sama kita buka di dalam Ibrani 2 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan katakan bahwa dengan judul perikop keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, jemaat Tuhan, hari ini kita belajar sedikitnya ada 3 hal atau 3 poin yang disampaikan di dalam kitab Ibrani ini. Bagaimana hal ini harus kita perhatikan dan diselaraskan diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Poin pertama, langsung kita masuk. Bagaimana firman Tuhan katakan di ayat yang pertama, dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Firman Tuhan katakan kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kadang-kala pendengaran itu gak cuma lewat telinga, saudara dikasih Tuhan. Karena sekarang zaman itu semua serba sosial media, semua serba internet ya. Kadang-kala apa yang kita lihat, kita baca, itu bisa mempengaruhi. Mau dibawa kemana? Pikiran dan hati kita. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 2 ayat yang pertama, kita harus lebih teliti lagi memperhatikan apa yang sudah kita dengar, supaya kita jangan hanya hanyut di bawah arus. Apa yang kita dengar kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Nasihat pertama yang harus kita perhatikan bahwa gereja Tuhan, gereja masa kini akan diperhadapkan dengan arus yang begitu kuat. Arus yang mampu menghanyutkan dan menyeret setiap orang percaya menuju pada satu kebinasaan, menuju pada satu titik di mana kita bisa kehilangan keselamatan, di mana kita bisa kehilangan janji-janji yang Tuhan sudah janjikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Menurut Ibrani 2 ayat yang pertama, ketika kita kurang teliti dan memperhatikan serta mendengarkan firman Allah, maka itu akan membawa dampak tidak baik dalam kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Ketelitian dalam mendengar firman Tuhan adalah salah satu bagian hal penting karena di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita jangan disesatkan, supaya kita jangan ikut arus di dunia ini dengan pengajaran yang memakai pembenaran hikmat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini diumpamakan seperti kapal.
dan kita adalah nakodanya. Kita sendiri adalah nakodanya. Jika di dalam menjalani satu kehidupan kerohanian kita tidak teliti di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah dibawa oleh arus yang membawa kita pada satu titik kebinasaan atau kehilangan keselamatan kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Pada waktu firman itu ditabur, pada waktu firman itu datang dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita renungkan firman itu, kita taruh. Arti merenungkan di sini artinya kita baca ulang, kemudian kita renungkan, kita baca kembali. Dan pada waktu kita melihat situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita tidak mudah dibawa arus, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau firman itu, firman yang ditabur dalam kehidupan kita itu tidak menjadi firman yang hidup. Pada waktu kita mendengar sesuatu hal, firman itu tidak hidup dalam kehidupan kita. Mungkin respon yang akan diambil itu adalah respon yang kita ikut arus. Arus apa? Arus sesuai dengan kedagingan kita. Arus sesuai dengan sesuatu hal yang akhirnya kita kehilangan berkat dari Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang besar, firman Tuhan katakan kita harus lebih teliti. Pada waktu kita mendengar segala sesuatu, jangan cepat-cepat kita mengambil satu respon. Jangan cepat-cepat kita mengambil satu sikap. Tapi mari teliti. Apakah hal yang kita dengar ini, dampaknya kemudian kita mengambil itu sikap keputusan, apakah itu bisa membawa dampak yang baik gak dalam kehidupan kita? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan gak keputusan yang kita ambil? Kalau respon kita, keputusan kita sesuai dengan firman Tuhan katakan itu akan membawa sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau respon ataupun kita kurang teliti, justru kita malah ikut arus kebanyakan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Firman Tuhan katakan itu justru membawa kita menuju pada satu titik kebinasaan. Poin yang kedua yang kita belajar di dalam kitab Ibrani 2, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Firman Tuhan katakan sebab Tuhan akan memberikan pembalasan setimpal dengan perbuatan kita. Ini erat kaitannya mengenai poin yang pertama, ketelitian kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan katakan penghakiman itu milik Tuhan, kemudian ada sesuatu hal proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita selaraskan dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi kita akan ikut apa kata firman. Tetapi kalau ketika kita mungkin ikut arus ataupun ikut hal-hal apa yang sedang ngetren di dunia ini tanpa disadari, kita ikut dengan kedagingan kita, maka firman Tuhan katakan kita bisa kehilangan keselamatan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa setiap pelanggaran ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Tuhan akan memberikan pembalasan setimpal dengan perbuatan kita. Tiap pelanggaran dan ketidaktaatan ada konsekuensinya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yaitu balasan yang setimpal dari Tuhan. Makanya bukan satu kebetulan di perjanjian lama Tuhan pernah mencela bangsa Israel pada saat itu, dikatakan di Maleakhi 1 ayat yang ke-6 mengenai bagaimana bangsa Israel membawa satu persembahan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Di dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kamu menghina namamu? Mungkin ayat ini pada waktu itu ditujukan kepada imam-imam. Tapi saudara jangan lupa di perjanjian baru dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan. Jadi ayat ini pun berlaku dalam kehidupan semua umat manusia yang Tuhan katakan di dalam perjanjian baru bahwa kita adalah imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Nah ketika firman Tuhan katakan dengan cara bagaimana kami menghina nama Tuhan, dengan cara bagaimana kami melakukan suatu pelanggaran ketidaktaatan. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani 2 ayat yang kedua bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Maleakhi, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya nanti saudara boleh baca di rumah masing-masing. Tetapi kita langsung saja lanjut di ayat yang ke 14 dikatakan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
Nah, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mempunyai satu persembahan yang baik, tetapi kita membawa satu persembahan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu hal yang Tuhan merasa bahwa kamu tidak menghormati Tuhan. Melakukan satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa aku ini raja yang besar. Aku ini raja yang kudus. Artinya apa? Bukankah firman Tuhan menuntut bahwa kita membawa satu persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai persembahan, seringkali kita kaitkan dengan urusan masalah mamon atau uang. Enggak. Tetapi berbicara mengenai persembahan di sini adalah berbicara mengenai kalau kita baca di Perjanjian Baru. Ini bukankah persembahan yang hidup itu adalah tubuh, jiwa, dan roh kita. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang tidak baik, dengan pikiran yang tidak baik, dengan sikap hati yang tidak baik, tanpa disadari kita membawa korban yang cemar ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini bagaimana sikap kita beribadah, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan ketika Tuhan sedang berfirman, ketika Tuhan sedang menyampaikan pesan suara isi hatinya. Saudara dikasih Tuhan. Atau mungkin ketika firman itu datang, mungkin ketika kita ibadah hari Minggu, ketika khotbahnya kelamaan, ataupun khotbahnya merasa seperti khotbahnya nih bikin ngantuk atau tidak tertantang. Mungkin banyak orang enggak, malah tanpa disadari banyak yang ngantuk, banyak yang tertidur, main handphone, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan tanpa disadari kita menolak firman yang keluar. Tanpa disadari kita tidak menghormati. Bukankah ketika firman itu dibentangkan, kita meyakini bahwa Allah hadir di situ. Saudara dikasih Tuhan, artinya harusnya sikap kita, pikiran kita, hati kita, fokusnya harus tertuju kepada perkataan firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya firman Tuhan katakan? Mari kita perbaiki cara kita beribadah. Mari kita perbaiki cara kita menghormati Tuhan kita. Karena firman Tuhan katakan tadi di ayat yang kedua bahwa setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan, ketika kita tidak menghormati Tuhan kita, firman Tuhan katakan ada balasan yang setimpal dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang firman Tuhan katakan? Di ayat yang ketiga, Ibrani 2 ayat yang ketiga dikatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan ketika kita menolak firman Tuhan, ketika kita menganggap enteng firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana mungkin kita bisa luput dari kebinasaan, bagaimana mungkin kita bisa luput dari penghukuman dari Tuhan kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Perhatikan, firman Tuhan diberitakan kepada kita untuk kita mengingatkan, mengingatkan kita agar kita jangan dibinasakan, tetapi diselamatkan. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan sekarang ini kita hidup di zaman kasih karunia? Begitu banyak besar kasih karunia Tuhan, zaman perjanjian baru, di mana banyak sekali kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan gereja Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman, dia akan mendapatkan balasannya. Kalau ketika zaman Taurat, orang dibenarkan jika dia melakukan hukum Taurat. Sedangkan zaman kasih karunia, orang dibenarkan karena Kristus. Dan tidak ada yang sia-sia bila dikerjakan untuk Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, di akhir kebenaran firman Tuhan hari ini, semakin derasnya arus, semakin derasnya apapun yang terjadi di dalam lingkungan dunia ini yang mungkin tanpa disadari memaksa kita untuk menggeser nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan jemaat Tuhan, kita juga harus semakin kokoh dan teguh di dalam Yesus. Inilah waktunya untuk kita. Seperti Ibrani 10 ayat 25 katakan, untuk kita rajin dan giat di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan bahwa iblis dan antikris bekerja keras untuk menyeret orang percaya dengan menyodorkan berbagai macam kenyamanan atau menindakbobokkan gereja Tuhan. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa di dalam Galatia 4 ayat 16 sampai dengan 17. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Kadangkala kita suka menolak firman. Kadangkala kita lebih senang dengan firman yang
yang sesuai dengan telinga kita. Firman yang ketika firman itu keras, firman itu datang seperti silet, seperti godam, kadangkala kita nggak mau terima. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia pada saat itu, dikatakan bahwa apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Justru dengan firman yang keras itu kita dibentuk menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Justru ketika kita dikoreksi lewat kebenaran firman Tuhan, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita memiliki hati yang lemah lembut, kita mau ditegur. Justru kita sedang mempersiapkan untuk keselamatan kita yang besar nanti. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan dalam kehidupan gereja Tuhan untuk kita terus merenungkan firman Tuhan, seperti kitab Mazmur katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Mari teliti mendengarkan firman Tuhan dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran, dengan begitu banyaknya hal-hal yang kita bisa dengar baik di sosial media maupun di YouTube dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, mari teliti dengan kebenaran firman Tuhan, diuji segala sesuatunya. Yang terakhir, firman Tuhan katakan, mari praktekkan firman Tuhan. Firman itu bukan cuma didengar tapi kita praktekkan. Seperti apa yang telah ditulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu kita praktekkan firman, sekalipun ada yang harus kita bayar. Sekalipun ada pengorbanan yang harus kita bawa. Sekalipun ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Firman Tuhan katakan, waktu kita praktekkan firman, kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa bagi kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh meneliti firman Tuhan, kami boleh peka Tuhan terhadap pengajaran firman Tuhan, terhadap kebenaran firman-Mu yang ditabur dan ditanam di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Roh Kudus tolong kami Tuhan, agar kami terus teguh melekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada Tuhan, biarlah hidup kami terus melekat di dalam Tuhan. Roh Kudus membukakan setiap pewahyuan dalam setiap kehidupan kami Bapa, agar setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengar, itu boleh kami mengerti. Ketika kami mengerti Tuhan, boleh kami implementasikan dan praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita pada minggu-minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya